Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Kampus Tia Pembangunan Jember, perkenalkan saya Melia Delima Citra. Saya Ika Iza Ofcarina. Saya Dwi Amelia Puspita. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin kita semua membayangkan seorang petani di pelosok desa. Ia bangun di setiap pagi, turun ke ladang saat embun masih menetes. Bekerja dengan penuh harap agar hasil panennya cukup untuk keluarganya. Namun, ketika panen tiba, ia tidak tahu harga pasar. Mereka tidak memiliki akses untuk menjual hasil panennya secara langsung. Mereka hanya bisa bergantung kepada tengkulak yang menentukan nilai dari hasil kerja jerih payah mereka. Kami percaya bahwa kondisi tersebut tidak bisa kita biarkan menjadi cerita yang biasa. Petani kita berhak untuk mendapatkan nilai lebih, akses yang luas, serta teknologi yang memihak. Untuk itu, pada hari ini kami hadir membawa solusi, sebuah platform digital berbasis pemberdayaan, transparansi, dan ko-kreasi komunitas yang kami beri nama Eco Tani Tech. Digitalisasi dan hilirisasi produk pertanian lokal berbasis teknologi dan ko-kreasi komunitas. Petani lokal menghadapi berbagai kendala seperti ketergantungan pada tengkulak, minimnya akses informasi pasar, keterbatasan teknologi, dan rendahnya nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Padahal saat ini masyarakat, khususnya konsumen urban, semakin peduli pada kualitas, keterlacakan, dan keberlanjutan produk pangan. Nah, tantangan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi ruang kontribusi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk menciptakan solusi yang nyata, relevan, dan berkelanjutan. Nah, dari latar belakang tersebut, kami membahaskan beberapa pertanyaan inti, ya, bagaimana meningkatkan nilai produk pertanian lokal melalui digitalisasi dan hilirisasi, dan bagaimana membangun ekosistem yang mendorong kolaborasi antara petani, komunitas, dan konsumen, serta bagaimana memanfaatkan teknologi agar proses distribusi dan pemasaran lebih efisien, transparan, dan menjangkau lebih luas. Tujuan utama kami adalah membangun platform digital bernama Eco Tani Tech yang menjawab kebutuhan tersebut, menjadi wadah bagi petani untuk belajar, terhubung dengan pasar, mendapatkan dukungan, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian secara berkelanjutan. Apa itu Eco Tani Tech? Nah, Eco Tani Tech adalah platform digital agribisnis yang kami rancang menjadi penghubung antara petani, konsumen, UMKM, dan komunitas. Nah, dalam satu aplikasi, kami menyatukan berbagai fitur utama seperti marketplace hasil tani lokal yang mendukung sistem distribusi langsung. Kemudian ada pelatihan online berbasis kebutuhan lapangan. Kemudian ada ko-kreasi komunitas yang mendukung inovasi hilirisasi produk. Kemudian ada integrasi teknologi untuk memonitoring lahan dan cuaca. Kemudian ada penerapan blockchain untuk menjamin keterlacakan dan transparansi proses distribusi. Nah, dengan pendekatan ini, kami tidak hanya menjawab persoalan teknis di sektor pertanian, tapi juga membangun pola pikir baru bahwa petani bisa berdaya secara mandiri, kreatif, dan berbasis komunitas. Eco Tani Tech memiliki beberapa keunggulan yang menjadi pembeda dari solusi lain. Yang pertama, kami melibatkan komunitas lokal dan mahasiswa sebagai mitra penggerak di lapangan, bukan sekedar pengguna. Yang kedua, desain aplikasinya dibuat dengan mempertimbangkan keterbatasan digital petani, sehingga user interface atau user experience sederhana dan inklusif. Yang ketiga, penggunaan blockchain bukan hanya untuk tren, tapi benar-benar digunakan untuk menjamin bahwa produk yang sampai ke konsumen bisa dilacak asalnya mulai dari siapa petaninya, kapan ditanam, hingga proses distribusinya. Dengan kombinasi teknologi, pendekatan sosial, dan keberlanjutan, kami percaya Eco Tani Tech mampu menjadi solusi jangka panjang. Untuk memastikan solusi kami bisa dijalankan dengan matang, kami melakukan analisis makro berbasis Prestel. Secara politik, pemerintah mendukung digitalisasi sektor pertanian melalui program seperti Petani Milenial dan Kartu Tani. Secara ekonomi, pertanian tetap menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Secara sosial, tren kembali ke pangan lokal dan pertanian organik sedang berkembang. Dan secara legal, terdapat peraturan yang mendukung inovasi digital berbasis komunitas. Ini menunjukkan bahwa Eco Tani Tech punya landasan kuat untuk berkembang. Secara bisnis,
Kami menggunakan model bisnis model Canvas dengan beberapa elemen utama, yakni value proposition. Kami adalah membantu petani mendapatkan nilai tambah melalui digitalisasi dan akses pasar langsung. Yang kedua, customer segment, meliputi petani, UMKM, pelaku pertanian digital, dan konsumen yang peduli keberlanjutan. Yang ketiga, revenue stream berasal dari komisi penjualan, fitur premium pelatihan, serta kolaborasi dengan sponsor dan CSR. Selanjutnya, channel utama adalah aplikasi mobil dan website. Selanjutnya, sumber daya kunci adalah tim pengembang, komunitas, mitra, dan jaringan kampus. Dan yang terakhir, mitra utama kami adalah komunitas lokal, institusi pendidikan, dan pelaku usaha kecil menengah. Dengan model ini, kami yakin Eco Tani Tech bisa mandiri secara finansial dan tetap berdampak sosial. Dari aspek teknologi, adopsi IoT dan platform digital terus meningkat, bahkan di daerah rural. Secara lingkungan, pertanian berkelanjutan menjadi isu utama global. Kami menyusun rencana operasional dalam 3 tahap. Yang pertama, fase persiapan dan validasi yang mencakup riset lapangan, uji fitur awal, dan perekrutan mitra lokal. Yang kedua, yaitu fase pengembangan dan implementasi, di mana kami membangun platform, menguji sistem pembayaran, dan melatih pengguna. Yang ketiga, fase ekspansi dan pendampingan yang mencakup replikasi ke wilayah lain, penambahan fitur, dan monitoring dampak sosial ekonomi. Keseluruhan proses ditargetkan berlangsung selama 12 bulan. Baik, selanjutnya adalah rencana keuangan. Dalam tahun pertama, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp98.260.000 yang digunakan untuk pengembangan platform, operasional tim, pelatihan, dan promosi. Lalu, sementara itu, kami memproyeksikan pendapatan sebesar 120 juta di tahun pertama melalui transaksi di platform, kemitraan strategis, dan fitur premium. Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa Eco Tani Tech bukan hanya layak secara sosial, tetapi juga secara bisnis. Selanjutnya adalah desain aplikasi. Desain yang pertama yaitu ada pasar tani, di mana di situ letak jual beli langsung antara petani dan pembeli. Lalu ada ko-kreasi, wadah inovasi antara petani, mahasiswa, dan komunitas. Lalu selanjutnya ada pelatihan yang berisi materi agribisnis dan digitalisasi pertanian. Lalu ada informasi beragam seperti cuaca, harga pasar, dan artikel edukatif. Lalu selanjutnya ada profil, tempat pengguna mengatur akun dan produk mereka. Tampilan ini sudah dirancang agar ramah bagi pengguna awam dan bisa digunakan meski koneksi terbatas. Cukup sampai di sini penjelasan dari kami. Melalui aplikasi Eco Tani Tech, kami tidak hanya ingin membantu petani menjual hasil, tetapi juga membantu mereka tumbuh sebagai pelaku usaha mandiri yang berdaya saing. Kami ingin menjadikan pertanian lokal sebagai sesuatu yang modern, bermartabat, dan menguntungkan. Harapan kami, dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk juga dan institusi, dapat membawa proposal ini menjadi langkah nyata bagi masa depan pertanian Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.